Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-47 tanggal 31 Maret 2022 kita podcast ya. Dan podcast malam ini kita ditemani tokoh yang sudah tidak asing lagi di dunia organisasi di Sumatera Selatan ya. Dia adalah Firdaus Hasbullah. Assalamualaikum Fir. Waalaikumsalam Mas, selamat malam. Assalamualaikum ya. Firdaus Hasbullah, saya boleh ceritakan selain juga aktif di organisasi juga aktif sebagai advokat ya. Ya. Dan alumni Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan baru-baru ini dilantik menjadi Ketua Kormi Kabupaten Pali. Ya. Nah, kita bincang-bincang tentang Kormi dulu nih Fir ya. Boleh. Boleh ceritakan tentang Kormi ini. Mulai dari kepanjangannya mungkin ada penonton Lensa SN yang belum begitu kenal ya. Silakan Fir. Baik, terima kasih Mas Agus, selamat malam. Senang sekali saya diundang malam hari ini di SN Suara Nusantara. Saya sudah lama kenal Mas Agus. Siap. Menjadi wartawan di Transparan Mas. Iya ya. Waktu itu Mas pemimpin Agus. redaksinya Pak Abdal Asmi Jambak Ya. ya. Pokoknya Mas Agus ini yang selalu Warawiri ya. warawiri dan kritis. Warawiri di lapangan ya. Oke. Saya cerita sedikit Mas tentang baru ini saja saya dilantik sebagai ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Iya. Kabupaten Pali. Jadi Kormi ini saya mengenal Kormi dulunya Formi. Pormi ya. Ya, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kalau Formi federasi ya. Federasi Olahraga. Oke. Kalau Kormi koordinator Komite. komite siap ya. Jadi kayaknya namanya mungkin agak tidak relevan. Kalau olahraga itu pasti pakai komite, akhirnya mungkin Jadi Kormi. menjadi Kormi. Oke ya. Tapi Kormi ini agak booming di tahun 2021 lah ya. Ya 2021 ya. Dan ketua umumnya Pak Hayona Isman, beliau mantan Menteri Olahraga Republik Indonesia. Dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ini salah satu komite olahraga seperti sama kayak KONI ya, tapi dia lebih pada olahraga yang bersifat rekreasi Rekreasi ya. olahraga tradisional yang ada selama ini kita kenal di masyarakat. Mungkin kita dulu waktu masa-masa kecil bisa mengenal namanya enggrang, Enggrang ya. ekar. Nah, congklak mungkin masuk nggak? Ya bisa masuk Oh, semuanya. congklak ya. Oke. Nah, Itu juga termasuk ya. termasuk Ya. Itu nama inorganya namanya Fortina. Portina. Federasi Olahraga Tradisional Indonesia. Oke ya. Fortina itu. Selain itu juga Kormi ini olahraga yang murah meriah Mas, Murah meriah tapi tidak murahan. Murah meriah, massal, dan tidak murahan. dan tidak mengenal umur. Siapapun bisa menjadi atlet Kormi. Wah, ini Asal bagus dia ini. punya kepiawaian dalam hal misal salah satu inorga di Kormi adalah inorga itu induk organisasi gaplek. 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 Nah, Dia ini bisa main sangat gaplek kan nggak mengenal umur gaplek sangat ini. merakyat ya, gaplek Merakyat ya. sekali kan. Oke. Nama inorganya namanya Sorti. Apa itu pokoknya ada tabletop Indonesia ya. Sorti. Ada namanya lagi Pelangi, Persatuan Layang-Layang Indonesia. Oh, ada pelangi ya. Jadi Udah lama pelangi- itu ya? Udah lumayan. Oke, Jadi ya. sejak 2017 ya kalau nggak salah. Layang-layang ini diperlombakan Mas. Diperlombakan ya. Memang di Sumatera Selatan agak kurang tenar yang perlombaan-perlombaan itu. Tapi kalau di Bali kita lihat aja Bali, Ya, Lampung, mereka sering Beberapa sekali, daerah di Pulau Jawa ya. iya, melaksanakan festival layang-layang, apalagi mungkin musim padi, musim apa padi, ya. ya. Gitu kan. Jadi banyak lagi olahraga-olahraga tradisional yang menjadi bagian dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Jadi samping berolahraga, kita juga menonjolkan destinasi yang ada. Rekreasi, sambil berrekreasi. itu. Berolahraga sambil berrekreasi. berrekreasi. Kenapa misalnya kita bicara tentang olahraga rekreasi seperti kita main layang-layang. Tidak harus main layang-layang ini festivalnya di tempat misalnya di GOR misalnya atau di mana ya, di Bisa tempat di pinggir lapangan olahraga. Bisa di pinggir Bisa pantai. di pinggir pantai, bisa juga di
area persawahan yang luas ya. itulah Atau yang di dinamakan rekreasi. tepi di sekitar gunung mungkin ya, Bisa. Ya. Jadi sambil berrekreasi jadi. sambil berolahraga sambil berkreasi. berrekreasi. Ada yang namanya Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia. Dance sport. Iya, IODI yang baru-baru ini melaksanakan Kejurprov dan alhamdulillah Kabupaten Vali IODI-nya mendapat nomor 2. Kejurprov ini dalam rangka Road to Fornas, artinya mencari bibit-bibit atlet yang akan berlaga di Fornas bulan Juli nanti. Bulan Juli ya. Ya, alhamdulillah Vali mendapat juara 2 di Mendapat juara. di apa namanya? Dance sport traditional dance. Tradisional dance-nya bisa disebut misalnya apa nih, Fir? Tari-tarian yang mengandung tradisional. Dan bisa sambil Tapi berolahraga. agak modern gitu. Agak modern ya. Ya, sambil berolahraga. Berolahraga mungkin iramanya lebih cepat ya. Lebih cepat, Oke. lebih cepat. Dan kemudian ada persiapan untuk Fornas ya. Siap. Nah, itu bisa diceritakan, Bet? Jadi semenjak tanggal 21 Maret kemarin saya dilantik, saya sudah punya inorga, ada 11 inorga. Ada Fokbi, Federasi Kebugaran Indonesia kan. Pokoknya saya sudah siap. Kormi inorga Kormi sudah 11 ini yang nantinya akan dipertandingkan di Fornas nanti. Di Palembang Di ya? Palembang tuan rumah. Jadi Fornas ke 6 ya kalau nggak salah, ke-4 atau ke-6. Ke-6. Fornas ke-6. Fornas ini Festival Olahraga Rekreasi Nasional. Alhamdulillah kita Sumatera Selatan menjadi tuan rumah. Tuan rumah ya. Ya, tuan rumah. Di Dan Fornas boleh nanti. diceritakan untuk Ketua Kormi Sumatera Selatan siapa, Fir? Ketua Kormi Sumatera Selatan Mbak Sasa, Sasa ya. Samantha, Tiffany, Putri Bapak Haji Hermandia, Gubernur Sumatera Selatan. Waktu pelantikan kemarin enggak hadir ya? Beliau mungkin agak berhalangan dan yang melantik saya diwakilkan ke Wakil Ketua 1 Ovi Pak Mawardi. Oh, Pak Mawardi ya. Kemudian untuk di Pali sendiri, untuk Pornas ya, cabang-cabang apa aja? Atau ada olahraga tradisional apa yang mau dikirim nanti? Saya sudah mempersiapkan beberapa cabang olahraga yang nanti akan kita ikutkan di Pornas nanti kalau misalnya lulus seleksi ya, karena ini mewakili Sumatera Selatan. Jadi meskipun nanti dari Pali atletnya, tapi mewakilinya Sumatera Selatan. Itu ya? Iya. Oh, agak unik ini ya? Agak unik Mas. Iya. Karena Pornas ini kan seluruh Indonesia yang hadir nanti kan. Saya pertama mungkin kungfu tradisional. Kungfu tradisional. Ya, jadi Asosiasi Kungfu Tradisional itu saya ketuanya Oh, di Kabupaten Bali. jadi makin pas ini. Ya, jadi kebetulan alhamdulillah ada. Kungfu tradisional kalau di daerah lain apa namanya itu? Ada istilahnya bukan kungfu tradisional? Enggak, Ada dia namanya. tuh hampir sedikit kayak kungfu ya? Memang kungfu. Oke ya. Tapi memang tradisional kalau kuntau gitu kan. Kuntau ya, baru Kuntau, saya mengingat tadi kuntau ya. Iya, Kalau di kuntau. daerah saya lahat kuntau ya. Iya, kuntau. Sama itu ya. Hampir sama. Mas. Hampir sama, oke. Tapi memang dia tariannya lebih ini ya. Kita lihat aja di film-film kungfu itu ya. Oke ya, lanjut. Kungfu Oke, lanjut. tradisional saya mempersiapkan itu, terus juga IODI, Yodi, apa itu Yodi? Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia. Oh, yang dance sport seperti tadi ya? tadi yang Oke, sudah ya. dilaksanakan oleh provinsi IODI provinsi. Kita mendapat juara 2 kan untuk cabang yang tradisional dance itu. Terus lagi tabletop. Tabletop, gaple. Gaple. Oh, ini kalau bahasa Inggris jadi keren ya namanya gaple ya. Tapi udah itu permanen apa? Udah disahkan namanya. Gaple itu jadi tabletop. Iya, Oke. sorti namanya. Oke ya. Kemudian Olahraga apa lagi? tabletop Indonesia. Kemudian layang-layang. Oh, layang-layang. Layang-layang. Ini mainan yang masyarakat ya. Masyarakat betul. Kemudian poco-poco. Kebetulan Poco-poco. saya ketua Fokbi, Federasi Olahraga Kebugaran Indonesia. Oh, banyak sekali nih ya Firdaus jadi ketua ya. Oke, siap. Kan daerah baru Mas, jadi kita mungkin harus ada beberapa yang harus kita pegang dulu ya. Oke, Nanti baru ya. kita serahkan dengan teman-teman yang lain itu. Oke. Itu beberapa yang saya Beberapa sebut yang tadi. akan jadi unggulan ya dari Unggulan, Pali ya. Nanti dari Pali. Boleh diceritakan Fir, selain Pali ya, Kormi di Sumatera Selatan ada di mana aja? Sudah Di antaranya yang aja. dilantik ada tinggal 3 lagi yang belum dilantik kalau nggak Oh, tinggal salah, 3 Mas. ya, dari Prabu Muli, Muara Inim,
sama Mubah yang belum Dari dilantik. 17 kabupaten ya. Semua sudah dilantik dari 17 kabupaten. 14. Sebenarnya apa semangat dari Kormi sendiri ya? Kan baru 2 tahun terakhir ya. Iya. Ini tergaung di media, kemudian di medsos, dan saya lihat juga ketuanya tadi Mbak Sasa ya. Mbak Sasa. Itu aktif menggaungkan Kormi. Nah, semangat apa sebenarnya yang ingin diletupkan dari Kormi Sebenarnya saya sendiri? lihat semangat yang saya lihat itu adalah semangat menggali olahraga tradisional yang menjadi khas budaya kita. Yang mungkin selama Jadi ini udah dilupakan. Selama ini mungkin kita sudah lupa dengan olahraga tersebut. Karena olahraga tersebut cukup murah, nggak terlalu banyak membutuhkan biaya kan. Ya, misalnya itu. congklak, enggrang ya. Enggrang. Oke. Apa namanya? Ini juga termasuk nih. Kalau bahasa kami betetan. Betetan itu kan, betetan itu kan. Termasuk olahraga juga. Oke ya, termasuk itu juga ya. Jadi itu semangat salah satunya semangatnya itu ya. apa namanya mengangkat kembali permainan tradisional yang selama ini sudah kita kenal cukup Dan lama. ini saya dengar info Gubernur juga sangat mensupport ya. Ya, menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional yang mulai dilupakan dan mungkin generasi sekarang banyak nggak tahu. Ya, betul. Betul Nah, ya. kalau saya tanya yang umur yang milenial ini nggak banyak, rata-rata nggak tahu Mas. Nggak tahu ya. Kita sambil tanya dengan tim kreatif. Nah, ini tim kreatifnya ada Maggie Chung dan Nggak tahu Ilham. mungkin mereka. Ilham, ada yang mau tanya senyum-senyum sama Pak Firdaus? Ya, seperti yang kamu bilang juga kan. Oh jangan om dong, kakak dong. Kakak, Pak ya. Olahraga tradisional, ekar seperti itu kan. Nah itu gimana sih cara Bapak untuk narik milenial untuk bermain? Oh, meminat anak sekarang Ya. untuk tahu dan mencintai ya permainan tradisional Ya. itu ya. Ya, pertama kita sosialisasikan. Sosialisasinya tidak terlalu susah karena memang mereka punya kakak yang mungkin sudah dulunya tinggal nanya ya. Orang tua tinggal nanya aja. Karena cukup kita sosialisasikan permainan ini kembali. Kenapa? Harus ada inorganya, harus yang mengkoordinir. Jadi inorga itu cabang olahraganya kan. Jadi induk organisasi yang memang kita dirikan di Kabupaten Pali. Inorga inilah nanti mereka di samping Road to Fornas, mereka juga mengenalkan itu kembali bahwa kita punya cabang olahraga tradisional yang siapapun bisa untuk ikut. Asal dia punya minat, ingin tampil menjadi seorang yang berprestasi, cukup di olahraga. Dan sama sekali nggak ada batasan usia nih dia. Nggak ada batasan usia, Mas. Oke, ini menarik sekali ya. Menarik sekali. Boleh disebut sedikit kalau ketua Kormi yang di pusat Jakarta siapa? Pak Hayono Isman. Pak Hayono Isman, kebetulan beliau mantan Menteri Olahraga kita. Mantan Menteri Olahraga ya. Dan waktu Pernas nanti hadir ya Pak Hayono ya. Hadir Mas, kemarin kita 100 hari launching, beliau kan hadir. Jadi kita dari seluruh kabupaten kota yang Korminya sudah dilantik, hadir di 100 hari launching Fornas menuju Fornas. Nanti pusatnya di mana nih? Itu Pusatnya kegiatan. pusatnya di tempat Jakabaring. Jakabaring ataupun di Dan semua daerah yang ada Korminya udah bersedia ya ikutnya. bersedia, Mas. Oke ya. Oke, Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Oh, keren ini ya. Dan Pokoknya- Pali itu jadi apanya? Ketua panitia atau apa ini? Enggak, Pali kan menjadi bagian dari Oke, ya. Sumatera Selatan. Tapi ini kayaknya Kormi Pali lebih di tangan Firdaus ya. Dan mungkin juga Kormi di Pali menjadi lebih banyak terangkat karena seorang Firdaus juga aktif di banyak organisasi. Nah, boleh disebutkan pernah aktif di mana? Saya yakin sangat banyak. Oh, iya. Di antaranya saja yang mungkin sangat berkesan. Ya, alhamdulillah Mas Agus, saya sejak dari mahasiswa memang aktif di berbagai organisasi. Mulai dari ikut kader himpunan mahasiswa Islam. Saya sebelumnya saya kuliah di Bandung dulu, Mas. Di Bandung. Saya di Universitas Islam Bandung, Fakultas Hukum. Tahun berapa boleh disebut itu? Saya tahun 95. 95 ya. 95 itu saya udah ikut pengkaderan himpunan mahasiswa Islam. Oke ya. Dari sanalah saya belajar berorganisasi karena HMI banyak mengajarkan kita tentang bagaimana berorganisasi, bagaimana berretorika, bagaimana teknik persidangan. Banyak sekali saya diajari oleh HMI ya. HMI. Nah, kemudian hijrah ke Palembang tahun berapa itu? Saya hijrah ke Palembang 98, Mas. Jadi pindah kuliah ya? Ya, pindah kuliah. 98 awal waktu belum reformasi.
98 boleh. Karena memang kemarin waktu di Bandung saya banyak juga ikut organisasi-organisasi di luar Dan itu. menyelesaikannya di Palembang, ya. Palembang. Nah, selain HMI apa lagi nih organisasi ini di antaranya? Jadi masuk ke Palembang, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang. 98 saya terpilih jadi ketua senat mahasiswa Fakultas Hukum. Ya, saya masih ingat itu samar-samar. Saya sudah jadi wartawan, ya mungkin dulu ya. 98. Oh, belum ya. 99 setelah itu saya Presiden Mahasiswa Muhammadiyah. Tahun 99 ya. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Dulu dari SMPT beralih pada BEM. Ya. Namanya Pemerintahan Mahasiswa kan. Siap ya. Nah, setelah itu ikut di luar, setelah menyelesaikan kuliah saya ikut di Ortom Muhammadiyah, namanya Pemuda Muhammadiyah Sumatera Selatan. Saya wakil ketua. Wakil ketua. Dari wakil ketua. Itu sudah selesai kuliah ya? Udah selesai, Udah selesai. Ini mulai setelah selesai kuliah mulai sibuk dengan banyak aktivitas organisasi yang lain ya. Oke, silakan lagi nih Mir. Masuk di Pemuda Muhammadiyah, ya mewakili Pemuda Muhammadiyah untuk bergabung di Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Sumatera Selatan. KNPI Sumatera Selatan. Saya Tahun wakil berapa ketua, itu? Tahun 2012. 2012. Ketuanya siapa? 2011 waktu itu Pak Rido. Pak Rido ya. Kan Nah, dari mungkin di situ saya mulai mengenal Firdaus ya. Di KNPI. Terus lagi di 2013 kebetulan daerah otonomi baru ya, Kabupaten Pali baru berdiri. Saya juga diminta untuk menjadi karateker KNPI di sana. Iya. Nah, setelah itu banyak lagi sebenarnya kalau mau disebut nama Firdaus itu sebenarnya di media massa, di kalangan wartawan ya sudah tidak asing lagi karena ya. teman-temannya media semua. Lebih banyak seharian ini ketemu teman-teman media. Mahasiswa. Nah, bisa minta komentar sedikit tentang pengancaman terhadap pimpinan SN kemarin ya? Jadi kita sangat prihatin sekali ketika teman-teman media menjadi sasaran ancaman. Iya. Padahal kita ketahui bahwa ketika memang misalnya salah menulis ataupun tidak mau membaca itu, anggap saja misalnya tidak elok ya. Bisa apa salahnya kita menggunakan hak jawab. Hak jawab karena negara ini sudah negara, bukan lagi negara apa namanya primitif ya. Kita ini sekarang ini di mana-mana media sosial semua, siapapun bisa ya di media sosial. Oleh sebab itu saya berharap agar hal-hal serupa ini tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi, bukan hanya saja dengan Mas Agus, tetapi juga teman-teman yang lain ya. Ya silakan menggunakan hak jawab karena sudah diatur oleh undang-undang. Ya, ada undang-undang PES ya. Ya, dan kepada pihak berwajib karena ini sudah lapor Mas Agus. Sudah lapor ya ke Polda Sumsel. Sumsel Untuk menuntaskan hal ini dan agar tidak menjadi presiden buruk bagi teman-teman media yang lain di kemudian hari ya. Di kemudian hari. Saya selaku pemimpin redaksi Suara Nusantara apresiasi ya, ada statement khusus dari Firdaus Hasbullah ya. Terima kasih Mas. Dan itu menjadi support yang sangat berharga bagi kami AWSN ya untuk tetap berkarya ya. Karena intinya mungkin ya yang mengancam itu minta tidak lagi buat berita yang seperti itu mungkin. Ya. Tapi itu kan karya jurnalistik ya. Oke. Bukan asumsi. Bukan asumsi dan bukan mengarang-arangan bebas. Dan itu hasil ini dari karya jurnalis, fakta persidangan ya. Fakta persidangan yang kita lihat, apapun itu ceritanya kan, ya nggak boleh lah. Ya nggak boleh ya. Dan sudah saya laporkan secara resmi ke Polda Sumsel. Emang kayak gitu Mas. Cyber, jangan nanti Mas diancam mau balas ngancam, nggak boleh enggak juga. Lah, ya. Kita kan ada pihak yang berwajib. Siap. Nggak senang kita laporin. Iya. Gitu. Oke, penikmat lensa SN, siapa yang tidak kenal Firdaus Hasbullah yang sangat aktif di dunia organisasi. Malang melintang dari zaman mahasiswa, kemudian lepas dari mahasiswa tadi disebutkan di antaranya itu baru ya organisasi. Dan mungkin dengan pengalaman begitu banyak di dunia organisasi dan mungkin Firdaus merasakan ya berkah dari organisasi. Ada saran tertentu untuk generasi sekarang tentang pentingnya organisasi. Cerita sedikit. Silakan Fir. Memang kalau mahasiswa itu apalagi di zaman sekarang mungkin Mas, apatis kalau mendengar organisasi. Tetapi memang mungkin teman-teman belum menyadari yang memang apatis tersebut karena pentingnya berorganisasi.
baru-baru ini, alhamdulillah, saya diberi penghargaan oleh Lintas Politika. Oh iya, Saya saya dengar itu. tanya, penghargaan di bidang apa? Iya. Karena saya ini sampai hari ini juga bukan seorang pejabat, Iya. pengusaha, saya hanya seorang advokat dan juga aktivis. Kata Kak Muklis, ini penghargaan tokoh organisatoris. Nah, pas ya, ini pas dengan pertanyaan saya ini ya. Ya, saya tertarik karena ini bisa menginspirasi kan. Iya, Nah, silakan. ada senior saya yang umur 60 tahun, 65 tahun sampai hari ini pun dia masih merawat teman-teman organisasi. Dia masih merawat kader-kader. Karena apa? Dia selalu menginspirasi bahwa pentingnya berorganisasi. Dia mengibaratkan bahwa beda zaman kita-kita dulu. Kalau kita-kita dulu beda dengan zaman milenial. Kenapa? Iya. Zaman milenial ini, teman-teman milenial ini makannya 5 kali mungkin sehari kadang-kadang, Mas. Oke, bisa dijelaskan lebih teknis itu. Kalau zaman kita dulu satu kali sehari gitu kan. Ini mungkin agak bedanya. Beda kan. ya. Kalau sebab itu ini guyon-guyon aja. Iya, ya. guyon ya. Teman-teman milenial ini nggak tahan kalau nggak makan mungkin ya. Oke. Nah, Dan ini mentalnya juga beda dengan yang dulu mungkin ya. Makanya harapan saya dengan teman-teman yang memang belum berorganisasi, yang baru masuk kuliah, ayo berorganisasi, apapun organisasi di kampus ikutin yang memang menurut keinginan kita. Keinginan kita ya. Karena salah satu contoh, kita pidato aja nggak ada di Pelajarannya. universitas, pelajarannya. Nggak ada ya. Dan itu dikatakanlah secara alamiah di organisasi Terbentuk ada, karakter terbentuk. itu. Misalnya jadi ketua panitia. Ketua panitia, mungkin ada keluarga kita hajatan. Iya. Masa sarjana nggak bisa pidato? Dan itu didapat dari organisasi Dan ya. itu didapat di organisasi. Termasuk mungkin teman-teman milenial yang hari ini punya cita-cita mau jadi anggota legislator misalnya. Mulai kan. dirintis sekarang ya. Mulai dari sekarang. Dari kampus Ataupun ya, dari lingkungan yang berkeinginan terkecil ya. Mau jadi kepala daerah, tuh kita nggak tahu Enak kan. jadi bupati ya. Nah, harus. Nah ini harus ditempa di organisasi. Oke. Karena repot nanti kalau nggak berorganisasi tiba-tiba kita menjadi wakil rakyat. Iya. Kasihan nanti dibully nanti. Dibully. Masyarakat ini kan sampai sekarang ini semakin kritis. Apalagi medsos kenceng bener ya. Apalagi medsos kencang. Begitu lihat wakil rakyatnya Nggak bisa pidato. nggak bisa ngomong, nggak bisa pidato kan. Apa yang Atau mau pidatonya disampaikan? salah-salah, Pak ya. Pada saat reses misalnya kan. Nah ini kerugian bagi yang tidak berorganisasi. Harapan saya, ayo berorganisasi. Banyak sekali organisasi-organisasi pengkaderan, mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, PMII, semuanya membentuk kader-kader yang bagus itu. Dan beda mahasiswa yang ikut organisasi dengan yang tidak. Bisa diceritakan nggak? Mungkin dari mental atau jiwanya? Beda, Dari pengalaman beda. dari Firdaus sendiri. Saya lihat mental ya pasti ya. Heeh. Kalau disuruh ke depan tampil agak sedikit demam panggung. Grogi. Tapi kalau Kalau yang suruh diskusi, kalau Firdaus pede aja ya, nggak terpikir, pede aja. nggak terpikir lagi Nggak berdemam terpikir panggung. apa, ya, mau ngomong aja. Apa yang mau jadi bahasan ya? Dan itu salah satu manfaat ya, Ya, dari salah satu berorganisasi. Jadi kita manfaat. terbiasa untuk berdiskusi, Ya. debat dan sebagainya ya. Betul mas. Dan mungkin bisa dirasakan itu tadi kan untuk misalnya untuk menjadi caleg, menjadi seorang kepala daerah. Kalau masuk dunia kerja mungkin bisa diceritakan lebih teknis manfaat organisasi. Manfaat organisasi kita sudah mengenal apa yang menjadi yang namanya pekerjaan-pekerjaan hari-hari ini ya, termasuk mau PNS mau swasta itu pasti berhadapan dengan masyarakat. Jadi proses adaptasi ke masyarakatnya mungkin agak susah kalau orang yang belum mengenal organisasi ataupun belum pernah. Mungkin karirnya agak terhambat ya mungkin ya. Mungkin. Ya, Bisa mungkin. jadi ya, karena dia nggak terbiasa untuk Iya kalau mungkin bersosialisasi. kalau perusahaannya sendiri mungkin enggak juga sih. Oh enggak ya? Kalau dia punya perusahaannya sendiri. Oh kalau punya perusahaan sih. Pacak baik. Oke. Dan kemudian tadi saya menyentuh dikit ada penghargaan dari Lintas Politika Ya. ya, dari Kak Kemas Hairul Muklis ya. Ya. Halo, assalamualahum Kak Muklis, mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah. Bisa diceritakan itu Selamat ulang tahun ini buat Kak Oh, selamat ulang Muklis tahun yang keberapa ke-50 kemarin? tahun. Yang ke-50 tahun ya. Semoga selalu sehat dan karirnya selalu makin sehat. moncer ya. Karirnya semakin Cemerlang. cemerlang. Nah, asal mula mendapat penghargaan itu gimana? Saya di Di Lintas Politika. Lintas Politika.
Saya dikasih surat Dikasih dari Dinas surat? Politika secara resmi. bahwa si Saya Firdaus diundang untuk mendapat penghargaan yang akan memberikan penghargaan tersebut. Kebetulan tokoh juga Ahmad Saroni, Ahmad yang kita Saroni, ya? kenal Crazy Rich Indonesia ya. Indonesia. Kebetulan beliau di DPR RI ya, Iya. Wakil Ketua Komisi 3 Partai Nasdem. Makanya saya datangin. Iya. Saya mau tanya ini penghargaan di bidang apa saya yang dikasih kan? Iya. Karena saya nggak punya karya. Iya. Saya juga bukan seorang politikus ataupun pejabat yang menjadi pejabat misalnya kan, atau pengusaha. Ternyata Kak Mukhlis melihat latar Ada belakang, latar belakang ya. terus Ini bisa menjadi apa namanya? Inspirasi ya menginspirasi bagi adik-adik bagi yang adik-adik yang ini loh, kalau orang berorganisasi contohnya. ya begitu Mas. Bisa Mungkin kira-kira begitu Mas. Oke. Tapi saya juga tidak mau perlu membanggakan hal seperti itu. Tapi kalau udah dapat penghargaan berarti udah diakui lah ya. Bukan diakui lah, memang diakui ya. paling tidak mungkin di setiap langkah kita berorganisasi ini ada teman-teman yang berkeinginan mau seperti mungkin Iya. Kak Fir atau apa ya yang Jadi lebih inilah ya. Nah, di lebih organisasinya memotivasi yang lain ya. tidak pernah capek. Sampai sekarang pun saya alhamdulillah memang belum dilantik. Saya diminta oleh teman-teman menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Nah, ini satu lagi. Ya baru. Saya udah baca-baca itu kemarin ya. Hanya mungkin belum dilantik, jadi saya nggak mau terlalu ngesposnya ya. Oke. Jadi PGK ini kumpulan teman-teman aktivis. Oke. Akan makin panjang ya kurikulum vitae. Kumpulan teman-teman aktivis ada Cipayung Plus. Oke. Cipayung Plus ini HMI, PMII, Iya. terus juga PMKRI dan lain-lainnya. Terus juga kebetulan alhamdulillah teman-teman BEM juga ikut bergabung di PGK ini. Karena Siap. PGK ini wadah berhimpun. Oke. Siapa saja itu nanti yang dalam kepengurusan nanti yang tergabung untuk di Sumsel? Banyak Mas. Oh, banyak ya. Ya. Dan orang-orang penting semua kayaknya ya. Aktivis mahasiswa, Oh, rata-rata aktivis organisasi. Aktivis Ya, ya. Belum boleh disebut namanya ya. Belum boleh Pas disebut. pas pelantikan aja ya. Oke, Ada- Fir, kita udah hampir di penghujung obrolan ya. Ya. Biasanya ada tokoh yang hadir itu ada pesan. Mm-mm. Pesan untuk penonton Lensa SN ya. Karena seorang Firdaus itu sangat lekat dengan dunia organisasi, mungkin pesan yang untuk yang bidang organisasi aja. Ya silakan. Silakan kameranya, Fir. Pesan saya. Ya pesan kesan atau Pesan harapan dan boleh. Harapan untuk Lensa SN, mari terus menerus menjadi orang baik tentunya ya. Iya. Terus menerus memotivasi diri untuk terus menerus bersemangat dalam menghadapi berbagai hal. Tentunya kita tahu bahwa kita baru saja menghadapi masa pandemi Covid. Artinya bukan berarti ada keputusasaan dalam kehidupan kita, malah ini menjadikan motivasi untuk kita tetap bersemangat ke depan. Dan juga pesan ini untuk SN, Ya. Suara Nusantara, tetap menjadi media yang terus-menerus memberikan kecerdasan bagi masyarakat, Iya. bagi pembaca dan bagi pendengar, bagi penonton termasuk, terus-menerus kritis. Siap. Karena Insya saya Allah. tahu betul bahwa yang mimpin SN ini memang dari dulu kritis. Insya Allah ya. Oke, terima kasih pesan dan kesannya Terima kasih. Firdaus ya. Oke, penonton Lensa SN jangan lupa untuk selalu like, comment, share dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.